Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Oke, selamat datang di channel ini, channel yang membahas khusus seputar pajak, tentang tutorial, tentang belajar pajak, tentang info pajak. Nanti juga akan ada hitung-hitungan, kuis, dan sebagainya. Intinya semua hal tentang pajak. Channel terlengkap yang bicara soal pajak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang info seputar pajak, khususnya tentang kalender pajak Juni 2020 atau di bulan ini. Kenapa ini penting? Karena kalender pajak itu sendiri itu memuat tanggal-tanggal yang sangat penting. Tanggal-tanggal tentang batas lapor, batas setor, dan sebagainya. Dan kenapa penting? Karena kalau kita telat atau tidak membayar atau tidak melaporkan, maka Anda bisa kena sanksi. Oke, kita akan membahas tentang kalender pajak di bulan ini, atau di bulan Juni 2020. Baik, kita buka kalendernya tahun 2020 di bulan Juni. Untuk tanggalnya sendiri sama ya dengan kalender biasa, dimulai dengan hari lahir Pancasila, tanggal 1, kemudian Juni itu sampai tanggal 30 saja. Nah, yang membedakan antara kalender biasa dengan kalender pajak adalah ada tanggal-tanggal batas setor, batas lapornya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah batas untuk penyetoran. Khususnya batas setor untuk PPh pasal 21 atau 23 atau yang sifatnya pemotongan. Artinya di sini jika Anda punya karyawan atau sebuah perusahaan atau instansi pemerintah atau yang memungut PPh pasal 23 atau yang memotong PPh pasal 23 atau 21, maka batas penyetoran untuk masa sebelumnya ya, kita tahu bahwa penyetoran ataupun pelaporan pajak itu adalah di bulan berikutnya. Artinya kalau tanggal 10 Juni artinya itu untuk bulan Mei. Jadi masa sebelumnya. Jadi penghitungan pajak di bulan Mei itu distorkannya di bulan Juni. Tanggal 10. Bulan berikutnya ya. Artinya kalau masa Mei berarti distorkannya di bulan Juni. Tanggal 10. Paling lambat di sini. Batas setor. Jadi ada kata-kata batasnya atau paling lambat. Artinya apa? Anda sendiri sudah bisa untuk menyetorkan mulai dari tanggal 1, 2, sampai dengan tanggal 10. Bagaimana jika kita telat? Nah, sanksinya adalah 2% kali berapa Anda telat, berapa bulan Anda telat, kemudian dikalikan berapa penyetoran yang dilakukan. Jadi jangan sampai Anda telat setor, khususnya pasal 21 ini. Walaupun sekarang Anda sendiri bisa ajukan insentif pasal 21 ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya tentang insentif pajak. Nah, di situ Anda bisa melakukan permohonan untuk insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Artinya pajaknya itu tidak perlu distorkan karena nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Oke, ini untuk yang tanggal 10. Berikutnya ada di tanggal 15. Masih sama, ini untuk masa sebelumnya, artinya untuk masa Mei. Jadi, untuk masa Mei, penghitungan pajaknya sekian, kemudian Anda setorkan di tanggal 15. Bedanya apa dengan yang tanggal 10 tadi? Kalau yang tanggal 10 itu sifatnya pemotongan atau pemungutan. Artinya biasanya misalkan gini, kalau yang tanggal 10 itu biasanya perusahaan yang melakukan pemotongan. Nah, mereka yang setorkan. Tapi kalau yang tanggal 15 itu untuk pajak yang disetorkan sendiri. Pajak yang disetorkan sendiri. Contohnya PPh pasal 25, kemudian PPh final yang 0,5% atau PP 23 itu kan kita sebutnya yang 0,5% tiap bulan itu, maka itu penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Dan jangan sampai telat juga ya. Karena ya tadi, sanksinya sama. Masih 2% kali berapa Anda telat dalam bulan, gitu. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Dikalikan berapa yang Anda setorkan. Kemudian, tanggal berikutnya adalah tanggal pelaporan. Pasal 21 atau pasal 23 atau yang sejenisnya. Di undang-undang sendiri, itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya, kalau kita merefernya ke tanggal 20, kan jatuh pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu adalah hari libur. Maksudnya, libur nasional ya. Sabtu Minggu itu kan libur nasional gitu. Kantor bank atau instansi untuk pelaporan kan kalau kantor pajak itu kan tutup ya hari Sabtu Minggu. Artinya, kalau seperti itu, maka dialihkan ke hari kerja berikutnya. Nah, kebetulan hari kerja berikutnya adalah di tanggal 22. Artinya, batas lapor untuk PPh pasal 21 khususnya itu ada di tanggal 22, bukan di tanggal 20. Walaupun ya balik lagi, untuk batas pelaporan itu sebaiknya jangan mepet-mepet. Sebaiknya di awal bulan saja sudah dilakukan, biar ya tidak telat, terburu-buru, atau bahkan pas kita lapor ternyata ada gangguan dan sebagainya kan. Untuk menghindari itu, sebaiknya lapor di awal bulan. Lebih awal, lebih nyaman, slogan kita. Kemudian, ada juga di akhir bulan, itu batas setor dan batas lapor untuk PPN. Nah, khusus PPN ini kita lihat bahwa batasannya adalah akhir bulan. Sama ya, jadi yang kita bicarakan di sini adalah akhir bulan untuk masa sebelumnya. Jadi untuk masa Mei, itu berarti paling lambat penyetorannya dilakukan akhir bulan berikutnya, berarti akhir bulan Juni. Untuk masa Mei. Dan khusus PPN, itu setor dan lapor itu di hari yang sama bisa. Beda dengan yang pasal 21 tadi ya, pasal 21 itu paling lambat setorannya tanggal 10, lapornya paling lambat tanggal 20. Hari kerja berikutnya, kalau ternyata 20-nya ini libur. Sementara kalau PPN, itu akhir bulan berikutnya. Jadi bisa tanggal 20, bisa tanggal 31, bisa tanggal 30, bisa tanggal 28 kalau dia Februari gitu kan. Jadi akhir bulan berikutnya. Dan setor dulu baru lapor. Jadi misal paginya kita setorkan, siangnya kita laporkan, itu bisa. Dan kebetulan karena tanggal 30 ini hari kerja, maksudnya hari Selasa kan, hari Selasa itu hari kerja, maka bisa dilaporkan. Artinya tidak ada tanggal mundur. Kemudian yang terakhir, yang terbaru adalah batas lapor realisasi insentif pajak. PMK 44 tahun 2020. Jadi, bagi Anda yang sedang memanfaatkan insentif ini, khususnya PPh pasal 21 dan juga PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, Anda harus laporkan realisasinya sebelum tanggal 20 untuk masa Mei. Karena kan kita wajib lapor realisasi itu tiap bulan ya, tiap masa, sampai dengan masa September nanti. Nah, berarti untuk masa Mei ini, Anda harus paling lambat tanggal 20 Juni. Sudah harus lapor realisasinya di situs pajak. Buka e-reporting, kemudian Anda bisa laporkan di situ. Baik itu pasal 21 ataupun pasal 24 ayat 2 untuk yang UMKM. Untuk teknis pelaporannya seperti apa, Anda bisa lihat di video saya yang lain tentang insentif pajak, tentang laporan realisasi PPh pasal 21 maupun pajak UMKM. Jadi jangan sampai telat, karena kalau telat maka dianggap Anda tidak ikut insentif ini. Artinya insentifnya dibatalkan di bulan itu. Kalau telat atau bahkan tidak lapor. Baik, barangkali itu untuk tanggal-tanggal penting di bulan Juni. Jadi jangan lupa
batas torannya itu tanggal 10 dan tanggal 15. Sementara kalau batas lapornya untuk PPh itu ada di tanggal 22. Sementara kalau PPN itu tanggal batasnya itu di tanggal 30 baik setor ataupun lapor. Sementara bagi Anda yang ikut insentif pajak pasal 21 ataupun UMKM, pajak UMKM, Anda paling lambat harus laporkan realisasinya itu di tanggal 20. Artinya itu bertepatan di hari Sabtu. Di PMK-nya sendiri tidak diatur kalau ternyata itu hari libur. Jadi di tanggal 20 walaupun Anda itu hari libur misalkan tetap harus lapornya di tanggal itu, paling lambat di tanggal itu. Karena kan lapornya sendiri online, jadi tidak berpengaruh ke jam kerja kantor. Anda bisa online 24 jam untuk laporkan ini. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda yang masih bingung kapan harus lapor, kapan harus setor, dan sebagainya. Dan sekali lagi saya ingatkan, lebih awal lebih nyaman. Artinya jangan tunggu mendekati batas akhir. Karena bisa jadi nanti akan kena sanksi karena mungkin telat atau terkendala sistem dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Silakan subscribe dan juga bunyikan bell dan juga like video ini jika dirasa berguna bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.